tentang kerendahan hati itu saya pernah ngepost sesuatu yang sama persis di media sosial saya. Kemudian itu pernah menjadi tema ceramah saya berkali-kali. Karena itu jebakan bagi banyak konten kreator, banyak orang sekarang. Dia tidak tahu bahwa yang meninggikan dirinya adalah kerendahan hatinya. Tapi kemudian dia lupa dan akhirnya dia meninggikan hatinya sehingga merendahkan dirinya. Semua orang yang tinggi dirinya itu karena rendah hatinya. Enggak, Bib, ada orang sombong yang tinggi hatinya. Misalnya Fir'aun, itulah istidraj, jebakan popularitas, jebakan kekuasaan dan lain sebagainya. Dan kita tidak ingin terjebak di sana. Kemudian UMKM. Tadi di awal saya udah bicara, saya itu cenderungnya pakai produk UMKM. Kemudian saya tadi memberikan lapak bagi UMKM itu udah sering sekali. Bahkan saya punya Yayasan Pemuda Tersesat Indonesia yang fokus untuk membangun UMKM dengan memberikan modal. Walaupun sekarang udah selesai. Nah, jadi itu upaya untuk saya memberikan lapak popularitas saya kepada UMKM itu udah lama sekali. Saya lakukan karena yang dilakukan oleh Nabi setelah membangun masjid itu adalah membangun pasar, nggak berpihakan terhadap ekonomi yang lemah. Bahkan Islam itu pesan kepada mustad'afin, orang-orang yang termarginalkan termasuk secara ekonomi. Jadi itu memang sesuatu yang saya lakukan dan secara sistemik. Kita itu membantu orang itu harus secara sistemik, bukan secara berantakan. Pas lagi ada momen bantu bukan soal reaksi, itu adalah soal aksi bagi saya. Sekarang akhirnya ada satu atau sedikit orang yang kita bantu karena satu kasus, tapi kemudian ada banyak orang yang juga membutuhkan bantuan itu yang tidak terbantu. Akhirnya kita surplus kepada satu orang dan inflasi kepada banyak orang. Padahal kalau kita mau, mari kita bikin momentum itu menjadi momentum untuk reflektif dan membuat sistem untuk bagaimana menyelesaikan akar masalahnya apa. Akar masalahnya ditinjau kemudian diselesaikan. Kalau enggak, ya kita hanya mengkomersialisasi atau minimal mengkomodifikasi. Untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan konten bagi kita. Dan itu bukan hanya terjadi sekarang di kasus ini, tapi di berbagai kasus, di berbagai sisi kehidupan kita. Banyak konten kreator yang kemudian memperjualbelikan sesuatu yang seharusnya menjadi harga diri dia atau harga diri orang lain yang tidak diperjualbelikan. Maka itu yang kemudian saya mencoba bagaimana membicarakan sesuatu tidak di waktu emosionalnya dan memberi waktu bagi saya untuk meriset apa yang terjadi. Yang terjadi ini, keramaian ini, apa hikmahnya? Kalau dalam Islam kita diajarkan yang utama dari apa yang mengenaimu sepahit apapun itu adalah hikmahnya. Jangan sampai bencananya lewat, hikmahnya gak kamu ambil. Akhirnya cuma dapat pahitnya sehingga kamu kemudian bisa berputus asa atas hidup dan bisa negative thinking terhadap yang maha hidup. Karena yang terasa cuma pahitnya. Padahal hikmahnya itu yang utama. Makanya mari kita ambil hikmahnya dari apa yang terjadi tentang kerendahan hati, tentang mentalitas untuk berusaha. Tentang keyakinan tentang rezeki bahwa dia di tangan Tuhan. Kemudian juga tentang bagaimana kemudian kita menjaga kondusivitas. Jangan ketika ada orang sedang menyampaikan pesan, sedang berkarya, kemudian kita melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa kemudian mengganggu kondusivitas. Artinya kita hidup bersama lah ya. Mari kita tidak hanya tinggal bersama. Banyak orang ini hanya tinggal bersama. Rumah tangga, suami, istri, anak tinggal bersama doang. Enggak hidup bersama. Betul. Antara pedagang asongan dan penceramah hanya tinggal bersama, tidak hidup bersama. Akhirnya semuanya
sifatnya transaksional. Ya. Tidak pernah ada hal-hal yang lebih mendalam tentang transaksi. Ya. Yaitu tentang emosi. Emosi-emosi positif itu. Sehingga apa yang viral, semua orang ngomongin itu. Ya. Untuk apa? Transaksi. Ya. Untuk mengaduk-aduk emosi orang. Bukan mengajak orang naik secara rasionalitas dan spiritualitas kepada tahap-tahap yang lebih tinggi dengan mengambil hikmah dari kejadian yang terjadi. Apa yang lebih buruk dari COVID-19? Ya. Dan apa hikmah yang kita dapat? Banyak. Tapi tidak pernah kita sadari, apalagi lakukan. Sebagai seorang muslim, waktu itu katanya, saya jadi gak bisa ke masjid nih karena COVID. Pemerintah kok membuka mall tapi menutup masjid. Oke, sekarang masjid dibuka. Tetap tuh yang ramai mallnya bukan masjidnya. Iya, betul. Artinya kita selalu terjebak dalam hal-hal yang seperti itu. Dan saya tidak ingin mengajak orang yang mendengarkan saya untuk hanyut dalam permainan-permainan kosong seperti itu. Saya ingin orang, apa pesan utamanya? Pesan utamanya adalah kerendahan hati. Bagi yang di atas panggung. Bagi yang di bawah panggung, apa pesan utamanya? Adalah tentang etos kerja. Tentang keberpihakan kepada UMKM. Maka saya buka media sosial saya untuk UMKM yang mau mempromosikan dagangannya. Kan masalahnya nih, problem UMKM ini bukan hanya di satu orang atau di satu komoditi, misalnya es teh, enggak. Ini problem banyak nih. Iya kan, banyak nih. Betul. Maka ayo kita pikirkan solusinya. Jangan hanya kemudian semua orang berdendang di atas panggung. Jadi rame nih, semua pedagang es teh pada datang rombongan. Itulah masalahnya kan. Betul. Sehingga kemudian yang kita ciptakan adalah tren-tren yang negatif, yang membuat orang bermental, meminta-minta. Padahal kalau di Islam kita diajarkan, sebelum kamu kaya, sebelum kamu populer, bangunlah mentalitas populer dan mentalitas kaya. Karena kalau kaya dulu baru mental, atau populer dulu baru mental, pasti kecelakaan. Orang itu kalau mentalnya miskin, tapi duitnya banyak, maksimal sombong, minimal norak. Setuju. Tapi orang kalau mentalnya kaya, walaupun tidak kaya secara harta, dia akan punya harga diri. Makanya kalau di Islam, sebelum kamu memulai hari, sholatlah 2 rakaat sebelum subuh, namanya sholat fajar. Karena dia adalah membuat kamu memiliki dunia dan seisinya, bahkan lebih dari itu. Jadi kamu memulai hari dengan mentalitas, saya sudah punya dunia dan seisinya, bahkan lebih, dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh, yaitu sholat fajar. Jadi kalau dia gagal, dia gak putus asa hari itu. Kalau dia sukses, dia gak sombong hari itu. Jadi, dan dia tidak akan melakukan hal-hal yang sampai diharamkan dalam agama untuk sekedar mencari harta. Karena sebelum dia mencari harta, dia sudah memiliki sesuatu yang lebih dari harta, yaitu sholat 2 rakaat sebelum subuh yang seperti atau lebih dari dunia dan seisinya. Jadi mentalitas itu yang paling penting. Makanya kenapa judi haram salah satunya? Karena judi itu bikin kaya tanpa mentalitas kaya. Ayah saya selalu bilang, kalau kamu mau beli sesuatu, sebisa mungkin jangan kredit. Karena kalau kredit, kamu memiliki sesuatu saat mentalmu belum di sana. Kamu punya mobil saat mentalmu bukan pemilik mobil. Akhirnya knalpotnya digeber-geber tuh. Iya, makanya ini penting banget ya. Ini mungkin menjadi satu hal yang juga sangat mendasar, yang selalu saya sendiri pun juga ingatkan ke diri saya dan kepada orang-orang di sekitar saya. Nggak boleh jadi orang yang reaktif. Ya, tapi kita harus responsif, karena itu 2 hal yang berbeda gitu. Betul. Kan banyak orang kebanyakan ya karena mungkin gercep semua pengen cepat-cepat, ya kayak gampang sekali gitu bereaksi, padahal belum tentu itu tepat. Nah tapi ya respon itu penting, karena bagaimana kita merespon terhadap sebuah situasi, ya itu yang akan bisa mengubah situasinya menjadi sebuah makna atau menjadi sebuah hal yang ya sia-sia gitu. Nah jadi itu sih satu hal yang selalu saya bayangkan. Dan kalau melihat dari kejadian yang terjadi, bukan hanya kejadian peristiwa ini ya, tapi apapun juga yang seringkali terjadi di sekitar kita, prinsip saya satu, kalau Tuhan izinkan itu terjadi,
ya pasti Tuhan punya rencana, asalkan kita tetap berprasangka baik kepada Sang Pemberi hidup, hasil akhirnya pasti ada kebaikan gitu di dalam sebuah peristiwa yang memang diizinkan untuk terjadi bagi siapapun juga yang tetap percaya dan tetap berprasangka baik. Gitu. Karena kan dia respons kalau kita menjadi penting. Responsif itu kan artinya tanggung jawab ya. Iya. Iya. Tapi kalau reaktif itu jawab tapi nanggung. Gak nyelesain masalah tuh. Jawab tanggung tuh dia. Iya. Gitu kan. Cuma ngasih reaksinya dia mau aja. jawab sih tapi tanggung tuh, gak kelar tuh masalahnya. Betul. Kan. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.